Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Dimanapun kita berada saat ini, kami berharap kita semua ada dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang jadi renungan kita pada hari ini diambil dari Yesaya 49 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-26. Berkata demikian bagi kita semua. Sungguh beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri, seperti orang mabuk minum anggur baru, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan yang jadi renungan kita pada hari ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sering melihat berita di media sosial maupun televisi dan mendengarkan radio, kita acap kali melihat mendengar berita bahwa ada bayi yang dibuang oleh orang tuanya. Kita juga pernah melihat dan mendengar berita bahkan juga ada bayi yang dibunuh oleh orang tuanya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, suatu hari ada seekor kucing Rusia yang bernama Masya. Masya pada saat itu tidak sengaja menemukan bayi yang ditinggalkan oleh orang tuanya di tengah cuaca yang sangat dingin. Dengan segera Masya pada saat itu melompat ke dalam kotak tempat tidur bayi tersebut, dan ia kemudian mendekap bayi, tidur di sebelah bayi itu dan menghangatkannya. Lalu ia mengeong dengan sangat keras. Akhirnya seorang perempuan bernama Irina Lavrova pada saat itu sedang membuang sampah dan mendengarkan suara ngeongan Masya. Dan ketika ia melihat ada bayi berumur 3 bulan berbaring di dalam kotak itu dan sedang kedinginan, Irina segera membawa bayi itu ke rumah sakit. Ini adalah hal yang sangat mencengangkan. Seorang ibu bisa tega membuang bayi mungilnya yang saat itu tidak berdaya. Apakah nurani keibuannya sudah mati? Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menciptakan manusia, Allah juga yang memilih bangsa Israel sebagai umatnya. Allah sendiri juga berjanji untuk tidak pernah meninggalkan umatnya. Dalam Yesaya 49 ayat 15 berkata demikian, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Allah tahu Israel adalah bangsa yang lemah, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang sering sekali mengeluh, bangsa yang keras kepala, dan sering sekali tidak taat akan perintah-perintah Allah. Bukan hanya itu, Israel juga sering sekali mengandalkan bangsa-bangsa lain, bangsa Mesir hingga kerajaan Babilonia, menggempur dan menawannya sebagai budak. Dalam keadaan yang frustrasi, bangsa Israel justru malah menuduh Allah bertindak seperti ibu yang melupakan mereka, ibu yang meninggalkan bayi di kandungannya. Namun Allah pada saat itu mengutus Nabi Yesaya untuk menghibur dan juga meneguhkan janjinya kepada bangsa Israel, bahwa sekalipun
ada ibu yang melupakan anaknya, Allah tidak akan pernah sesekalipun melupakan bangsa pilihannya. Saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel selalu ada di mata Allah. Bahkan Allah mengukir Israel di telapak kanannya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meskipun ada orang tua yang tega meninggalkan anaknya, membuang anaknya sendiri, Allah tidak akan pernah mau melakukan itu kepada kita setiap umatnya. Allah tetap berjanji dan memegang teguh janjinya, dan janji Allah sudah teruji dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kita sebagai anak-anaknya, janganlah kita goyah ketika kita susah. Jangan pernah berpikir Allah meninggalkan kita. Allah bersama dengan kita. Dan ketika kita merasa kita sedang berjuang sendirian, biarlah kita merasakan juga bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan kita melangkah sendirian melewati badai itu. Tetapi kita ada bersama dengan Dia untuk melewati segala hal dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Juga jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya selalu dapat notifikasi. Tuhan Yesus memberkati.